1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Raffi. Nama saya Fikri. Nah, saya Rafli. Nama saya TB, absen 36. Nama saya Adit, absen 12. Nama saya Nafis, absen 20. Dan kami akan mempresentasikan cara membuat pupuk kompos secara biologis, manusiawi dan ilmiah. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuh Bagus Nuridat Saputra, absen 36. Nama saya Tengku Raffi Maulana Darwis, absen 34. Nama saya Nafis, absen 20. Nah, saya Rafli Ramansa, absen 32. Nama saya Farizal Aditya, absen 12. Nama saya Muhammad Fikri Ramadan, absen 26. Saya di sini akan menjelaskan cara-cara membuat kompos secara biologis, ekonomi, dan manusiawi. Pertama, kompos adalah Pada dasarnya, kompos merupakan salah satu jenis pupuk organik yang dikenal luas di masyarakat. Kompos berasal dari hasil pelapukan dari bahan organik, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Bila didefinisikan secara lengkap, maka kompos adalah sisa-sisa bahan organik yang telah mengalami pelapukan. Bentuknya berubah menjadi seperti tanah, tidak berbau, dan mengandung unsur yang dibutuhkan tanaman. Kompos juga merupakan salah satu jenis pupuk organik yang berasal dari penguraian atau dekomposisi bahan organik yang dilakukan oleh mikroorganisme aktif, bakteri, jamur, atau mikroba. Terdapat beragam manfaat dari penggunaan kompos dalam budidaya tanaman. Penambahan kompos pada media tanam memiliki manfaat dan kelebihan sebagai berikut. Merupakan sumber hara makro dan mikromineral secara lengkap walaupun dalam jumlah relatif kecil. Dalam jangka panjang, kompos dapat memperbaiki pH pada tanah masam, mengandung humus yang sangat dibutuhkan untuk peningkatan hara makro dan mikro pada tanah, memperbaiki struktur tanah yang semula padat menjadi lebih gembur, meningkatkan kapasitas penyerapan air oleh tanah, meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Yang terakhir, menekan pertumbuhan serangan penyakit tanaman. Terus yang mana? Ini ya. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan beragam penelitian yang telah dilakukan, dewasa ini semakin banyak dikenal sebagai bahan atau metode pembuatan kompos. Jadinya pembuatan kompos juga harus disesuaikan dengan tujuan pembuatan kompos sehingga bahan dan manfaat kompos akan sesuai dengan diharapkan. Salah satu bahan yang sangat potensial untuk diolah jadi kompos adalah sampah organik rumah tangga. Pengolahan sampah rumah tangga menjadi kompos memiliki manfaat ganda, yaitu mengatasi masalah sampah rumah tangga sekaligus mendapatkan pupuk organik yang sangat bermutu. Cara pertama dan utama dalam pengolahan sampah rumah tangga menjadi kompos adalah pemilihan sampah. Sampah rumah tangga harus selalu dipilah menjadi sampah organik dan anorganik. Hanya sampah organik yang dapat diolah menjadi kompos. Cara pembuatan kompos dari sampah rumah tangga sangat mudah dan sederhana. Alat dan bahan diperlukan cukup murah dan mudah diperoleh. Alat dan bahan yang diperlukan adalah bahan sikat, Bahan sampah organik, sisa sayuran, nasi, sisa buah-buahan, dan seluruh sampah yang berasal dari bahan organik atau bahan alami. Serbuk gergaji atau tanah, pupuk kandang. Aktivator yaitu zat yang akan mengaktifkan kerja organisme pengurai sehingga akan mempercepat proses pembusukan. Dan pengurai bahan organik terdapat banyak jenis aktivator yang beredar di pasaran. Yang umumnya digunakan salah satunya adalah EM4 air. Alat pemotong atau pemecah misalnya pisau. 2. Tempat menampung sampah, dapat menggunakan ember bekas, cat, dan wadah bekas lainnya. Alat mengaduk, ember atau wadah untuk melarutkan aktivitas. Cara membuat kompos dengan memanfaatkan sampah rumah tangga adalah sebagai berikut. Salah satu caranya adalah cacah sampah organik rumah tangga hingga berukuran kecil. Semakin kecil, semakin cepat pengomposan berlangsung. Kedua adalah tambahkan kompos jadi, tanah, pupuk, kandang, serbuk gergaji sebagai inokulum. Ketiga, larutkan aktivator dengan air. Tuangkan larutan aktivator starter dan kompos. Contoh, F4 ke bahan kompos dan aduk rata.
Keempat, tambahkan lagi larutan aktivator bila campuran terlalu kering. Kelima, masukkan dalam wadah pengkomposan. 6. Tutup rapat. 7. Aduk seminggu sekali agar aerasi dalam wadah berlangsung baik selama proses pengomposan. Suhu dalam wadah akan naik tanda bahwa mikroorganisme sedang bekerja. 8. Memasuki minggu 7-8, pengomposan selesai. Suhu dalam wadah normal kembali. 9. Kompos yang sudah jadi siap digunakan. Bisa dilakukan pengayakan dan pengemasan untuk skala usaha. 10. Kompos yang baik berwarna coklat kehitaman, berbau tanah dan berbutir halus.